Senin 15 November 2021, bertempat di basement Muslimah Center, SMA Darut Tauhid Boarding School Putri mengadakan seminar edukasi seksualitas, khususivitas, dan orang tua santri dengan tema Kenali Dinamika Parapilia dalam Diri Remaja, bersama pemateri Ibu Roshidah Karum yang berasal dari tim GTRTK, Relawan Titian Kebaikan Keluarga, dan GT Giga Muda, Penggiat Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya diamanahi sebagai guru BK SMA DTBS Putri. Alhamdulillah, pada kegiatan hari ini telah dilaksanakan kegiatan seminar edukasi seksualitas oleh bersama pemateri dari Giga dan dari RTK. Tujuan dari kegiatan seminar edukasi seksualitas ini, kami berharap semoga Sivitas dan santri SMA DTBS mampu mengenali, kemudian mampu memberikan solusi apabila ada anak didiknya yang mengalami atau belum memahami apa itu remaja, kemudian bahayanya dari parapilia. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roshidah Karum. Sehari-harinya saya adalah praktisi psikologi, gitu ya. Saya juga penggiat pendidikan akil balik, pendidikan berbasis fitrah, ada di beberapa lembaga, gitu ya, di Giga Indonesia, di Salimah, gitu ya. Kemudian di Akil Balik Community gitu ya. Hari ini saya sharing bersama dengan kalangan Sivitas Akademika Darut Tauhid Boarding School Boarding School dengan para ustadz-ustazah yang sangat luar biasa, sharing tentang dinamika parapilia pada anak remaja. Kenapa ini penting gitu ya? Karena bahwa pada usia remaja, pada usia dewasa, pada usia pemuda-pemudi gitu ya, memang pada fase di mana usia balik gitu ya, maka berarti usia keberlimpahan hormon reproduksi ya, yang tugas perkembangannya adalah mulai mengenal lawan jenis gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Dan di usia itu kita kenal adalah usia yang penuh dengan masalah, usia transisi gitu ya, usia di mana memang lingkungannya memperlakukan dia juga belum jelas, makanya dikatakan seperti baji sosial karena dianggap anak tidak gitu ya, dewasa tidak, sementara mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, terutama masifnya gerakan LGBT gitu di luar gitu ya, dimana LGBT ini bukan hanya merupakan gerakan penyimpangan seksual, tapi merupakan gerakan ideologi yang masif yang sasarannya adalah pemuda-pemudi gitu. Maka di sini perlu sekali orang tua mendeteksi awal bagaimana apakah anak-anaknya terpapar atau tidak gitu. Deteksi awal juga di sini berlaku pentingnya keluarga untuk menjadi pelindung utama dari mereka. Berarti kalau keluarga sebagai pelindung utama, keluarga membersamai gitu ya, orang tua mengecek ya proses akil baliknya mereka, kemudian mengarahkan mereka, orang tua harus kemudian mendeteksi gitu ya, bagaimana kemudian ketertarikan mereka di dalam kemudian pergaulan gitu. Ini sangat penting gitu ya. Yang terutama sekali adalah kehadiran ayah ya, kehadiran ayah di dalam menemani anak-anaknya gitu di dalam proses tumbuh kembangnya ya, bahwa mendidik anak-anak itu tidak hanya fungsi para ibu aja, tapi ayah juga gitu ya. Terutama kehadiran ayah di dalam perkembangan fitrah seksualnya seorang anak ini penting gitu ya, sehingga anak laki-laki akan tumbuh menjadi laki-laki gitu ya, dengan kemaskulinitasnya,
dan anak perempuan juga akan tumbuh menjadi anak perempuan dengan sisi feminitasnya gitu. Dan identifikasi mereka tentang apa peran jenis kelamin dan jenis kelaminnya jelas gitu. Sehingga saat mereka melangkah di dunianya, mereka akan juga jelas ketika mereka memasuki dunia rumah tangga, ketika mereka mulai menyukai gitu ya, menyukai seseorang, dia juga akan menyukai lawan jenisnya secara jelas gitu ya. Bukan penyimpangan-penyimpangan ya yang kemudian sekarang mulai banyak terjadi, bahkan dilegalkan di beberapa negara gitu. Insya Allah ya, pendampingan orang tua sangat penting, perlindungan keluarga sangat penting di dalam tumbuh kembangkannya, sehingga mereka menjadikan anak-anak itu tumbuh laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Nah, saat mereka tumbuh seperti itu langkah yang paling utama membentengi mereka terlibat ya atau terjerumus di dalam perilaku LGBT. Jadi insya Allah kalau berbicara tentang bagaimana orang tua kemudian mengenali gitu ya dinamikanya mereka, berarti dampingi mereka dalam tumbuh kembangnya. Jadikan keluarga itu benteng utama untuk melindungi mereka dari keterpaparan. Dan yang jelas lagi adalah bahwa ya orang tua juga harus aware, harus melek bahayanya tentang dunia digital di luar gitu ya, yang mereka konsumsi setiap hari. Saat melihat anaknya sudah mulai mengkonsumsi tanpa batas waktu, itu harus mulai waspada gitu. Itu saja. Insya Allah perlindungan, kemudian keterlibatan orang tua di dalam membentengi itu merupakan langkah yang paling fundamental ya, paling utama. Ya, itu dari saya ya, semoga bermanfaat.